dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kembali lagi di Kontroversi. Kita sudah masuk di segmen terakhir. Mbak Sarah tadi ingin mengutip tadi hasil survei jadi ada LSI. hasil survei dari LSI dari pas setelah MK. Ya, jadi diambil sampai tanggal 18 Oktober. Jadi itu sebenarnya ada gambaran sedikit lah minimal. Dan hasilnya ini 35,9% untuk Prabowo Gibran, 26,1% untuk Ganjar Mahfud, dan 19,6% untuk Anies Muhaimin Iskandar dengan 18,3% undecided. Ya, jadi tadi hanya untuk menambahkan karena ada memang begitu beragam sebenarnya kalau dari hasil survei yang memang kita masih belum bisa mengambil gambaran yang pasti. Jadi kita bisa menunggu lah. Oke, tapi Mbak Sarah, ketika disampaikan bahwa pendukung Jokowi yang merasa Jokowi berubah, yang terganggu dengan dinasti politik, bisa jadi memilih Ganjar. Itu sudah diperhitungkan juga oleh Pak Prabowo? Pasti sudah. Dan tidak masalah? Nggak masalah. Itu kan haknya rakyat untuk memilih karena this is completely direct election. One man, one vote, dan langsung bisa memilih siapa presiden dan siapa. Padahal bukankah yang disasar adalah pemilihnya Jokowi agar mau memilih Prabowo, makanya Gibran? Yang disasar adalah masyarakat Indonesia. Dan itu artinya secara menyeluruh gitu, bukan hanya untuk pendukung Presiden Joko Widodo saja. Oke, baik. Pak Didik, ada yang berkelakar begitu ya. Saya ingin minta komentar dari Pak Didik selaku Demokrat. Kalau caranya seperti ini ada yang berkelakar. Aduh, seharusnya Pak SBY dulu begitu juga begitu. Itu bagaimana respon Demokrat ketika mendengar hal yang seperti itu? Ini kan menjadi bahan tertawaan begitu ya, soal dinasti politik, bagaimana presiden bisa menjadikan anaknya sebagai bacawa pres. Saya masih confused dengan Mbak Sylvia. Cara apa sih yang dimaksudkan? Di sini mengatakan bahwa proses yang tidak tepat, cara-cara karbitan melalui menabrak-nabrak aturan, itu maksudnya Pak Didi. Yang nabrak aturan siapa? Yang kemudian yang mengkarbit siapa begitu? Ini kan diskursus atau cara pandang begitu. Cara pandang seseorang tidak kemudian bisa digeneralisasi terhadap siapapun. Seperti saya katakan tadi bahwa sepanjang proses itu dilakukan mulai tahapan yang sudah ditentukan, kemudian mengikuti aturan yang menjadi kesepakatan seluruh komponen bangsa yang direfleksikan dalam bentuk instrumen hukum, aturan dan lain-lain, apa yang salah? Begitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa sekarang ini proses demokrasi khususnya Pilpres ini sedang berjalan. Sekarang ini sudah berproses di KPU dan ke depan tentu kita berharap bahwa proses Pileg ini besok ke depan bisa berjalan riang gembira, bisa berjalan dengan teduh, aman dan damai. Kita jauhkan dan hindari politisasi eksploitasi agama yang berlebihan begitu ya, atau eksploitasi politik identitas berlebihan, kemudian ya jangan sampai terjadi polarisasi atau perpecahan. Baik. Ini harapan Demokrat karena ini kompetisi ini ujung-ujungnya adalah bagaimana memenangkan hati rakyat. Yang outputnya, endingnya adalah bagaimana kemudian pemimpin yang diberikan amanah rakyat itu bisa mendeliver harapan dan janjinya kepada rakyat untuk kemajuan Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Itu konteks yang kami perjuangkan di Koalisi Indonesia Maju, termasuk Demokrat ada di dalamnya. Oke, konteks kita hari ini enaknya jadi anak presiden. Mas Romi, saya ingin, tadi Anda sempat bilang bahwa justru Anda salut dengan Pak SBY tidak memakai cara-cara seperti itu menjadikan anaknya sesuatu ketika dia menjadi pejabat. Tapi Demokrat kali ini tidak mempermasalahkan Gibran. Ya karena ada di dalam koalisi itu, masa mau mempermasalahkan capres-cawapresnya sendiri gitu ya, kita hormatilah begitu. Cuma saya menghargai Pak SBY, memang ketika 2014 saya ada di tim yang di situ Pak SBY juga berada. Beliau menerima pasangan Prabowo Hatta waktu itu sudah di penghujung dan beliau tetap menjaga tidak ikut jumpa pers bersama, artinya memberi penguatan bahkan hanya sekedar citra. Itu saya salut, menghargai kenegarawanan Pak SBY. Tetapi setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Sekarang pemimpinnya namanya Pak Jokowi. Beliau santai saja, itu penilaian masyarakat. Itu juga cara lain dalam demokrasi karena ada dua jenis politisi. Politisi berbasis etika, benar dan salah, dan politisi berbasis menang dan kalah. Semuanya ada di seluruh dunia begitu, tinggal masyarakat yang menilai. Kalau masyarakat itu menilai lebih bagus politisi berbasis etika yang menghuni republik ini, maka pilih Ganjar Mahfud.
Tapi kalau kemudian yang lain, pilih yang lain. Saya kira itu. Oke, Bang Iqbal, coba tadi ditanggapi karena ada pernyataan dari sejumlah analisis yang mengatakan bahwa bagaimana pasangan Prabowo Gibran ini akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud tapi menguntungkan pasangan Amin. Ya, saya kira semua masih bisa sangat mungkin terjadi karena tergantung mesin partai, suasana, ya, kemudian juga harga bahan sembako. Kalau bahan sembako semakin naik, maka kemungkinan Anies akan semakin menang. Dolar, ya. Banyak faktor lah, banyak variabel lah. Tapi kita melihat bahwa apa yang terjadi sekarang kan manusia itu boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan hasil. Amin. Kami berusaha keras, kita bekerja keras, dan Amin ini mungkin sangat mungkin menang karena setiap pagi sehari 5 kali disebutin minimal. Minimum kalau yang sholat doa. Oke. Sebelum menang, kita harus bicara dulu apakah ini akan jadi 1 putaran atau 2 putaran. Coba kita lihat dulu, karena akhirnya kita sudah memiliki 3 poros koalisi ya, karena dari awal sampai di penghujung itu sempat masih ada isu 2 poros, tapi sekarang terbentuk 3 poros. Kita ingatkan kembali, 3 poros yang ada saat ini teman-teman adalah koalisi Ganjar Pranowo Mahfud MD, koalisi Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan koalisi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan partai-partai pengusung dan pendukungnya. Dengan 3 poros seperti ini, Mas Adi, apakah masih mungkin 1 putaran terjadi? Rasa-rasanya sulit ya 1 putaran, karena rumus 1 putaran itu harus 50% plus 1, dan itu harus merata minimal di 20% jumlah provinsi. Itu nggak gampang ya. Hanya tangan-tangan Tuhan lah yang bisa memutuskan itu. Seperti yang disampaikan oleh Bang Iqbal. Kalau kita membaca kalkulasi dan angka-angka statistik, rasa-rasanya belum ada yang mencapai 50% plus 1 itu, Mbak Sylvia. Tapi saya menarik dari Bang Iqbal. Ketika dianggap dapat menguntungkan pasangan Amin, tidak mengamini. Rasa-rasanya tidak terlampau ikhlas kalau rasa-rasanya kalaupun toh ada dukungan dari Amin, tapi jangan dari pendukung Prabowo lah. Nah ini yang kita tahu aja. Jangan kelihatan nggak happy, Bang. Ini nggak cocok di putaran kedua memang untuk berkoalisi. Kita jangan kaget kalau misalkan mereka lagi, karena kita yang lagi kalau berdasarkan tadi hasil elasi, kita memang lagi on top. Jadi udah pasti. Nanti kalau misalkan mereka yang on top, jangan lupa nanti pasti menyerang ke sono juga. Oleh karena itu bagi saya, Mbak Sylvia, saya selalu mengatakan di antara 3 poros ini harus baik-baik satu dengan yang lainnya, karena penentu di putaran kedua adalah yang nggak lolos di putaran pertama. Kalau di survei itu Amin tidak lolos di putaran pertama, maka kubu Prabowo dan kubu Ganjar harus baik-baik sama Bang Iqbal. Kebalik. Begini sama ini. Begitu, Bu. Makanya jangan terlampau keras juga mengkritik Amin. Jangan terlampau keras mengkritik satu sama lain, Bang Masinton. Sekarang kan dalam posisi seperti pasangan Ganjar Mahfud ini dihadapkan terutama dengan pasangan Prabowo Gibran. Karena ada Gibran yang kader PDIP, meskipun kita tidak tahu sebenarnya ini masih kader atau sudah pindah. Jangan terlalu keras, tapi apakah itu berarti memang tidak boleh betul-betul terlalu ngegas dengan pasangan Prabowo Gibran, terutama mengegas soal Presiden Jokowi, harus tetap menjaga hubungan? Singkat, Bang Masinton. Kami ini nggak ada ngegas siapa-siapa, kami itu diperintahkan untuk bekerja turun ke rakyat. Karena rakyat itulah sebagai basis pemilih. Maka ya yang lain silahkan menafsirkan apapun. Kami fokus untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kami fokus di situ aja, mau siapa kek begitu. Kami fokus di situ aja tuh. Dan tentu tugas kami adalah menang dan juga tidak dengan cara-cara yang menimbulkan isu-isu lain. Kami tetap menjaga kemajemukan di tengah-tengah Indonesia ini. Kami tetap menyampaikan pesan-pesan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya untuk perbaikan Indonesia ke depan. Baik, oke, kita akan lihat bagaimana dinamika berikutnya. 3 poros sudah terbentuk, sebentar lagi mereka akan ditetapkan sebagai capres dan cawapres, dan kampanye akan segera dimulai. Akan banyak lagi dinamika yang terjadi. Mudah-mudahan masing-masing koalisi tetap bisa menjaga keamanan, perdamaian, dan tetap dalam posisi bertanding secara sehat. Pemirsa, demikianlah akhir dari kontroversi. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.